Bisa kami lanjutkan perbincangan, saya kembali ke Pak Indria Samego sekarang untuk menganalisa. Kalau kita tadi mendengar pernyataan dari Bang Yoris, tampaknya memang akan ada banding yang dilakukan oleh Menkumham dan kemudian dari kubu Agung Laksono juga sedang menyiapkan memori banding. Kira-kira ini kan prosesnya masih akan terus berlanjut dan kalau panjang dan kalau memang ini berlanjut bisa jadi pilkada serentak itu tidak akan diikuti oleh Partai Golkar. Akan seperti apa pilkada jika tanpa Golkar? Jadi, dalam kaitannya pilkada ini ada usaha dari pimpinan Dewan untuk merevisi mendekati pemerintah agar pemerintah mau merevisi undang-undang pilkada itu. Nah, kalau itu terjadi maka ada pintu masuk untuk tidak mengabaikan para peserta pemilu yang lalu itu. Tapi bukankah untuk proses revisi itu juga akan memakan tapi cukup sekali lagi ini kan persoalan politik, ya tidak bisa matematik, bisa panjang, bisa tergantung, tergantung kesepakatan. Ya kalau kesepakatan bisa nggak sampai seminggu juga selesai. Kalau kesepakatan para elit itu terjadi. Tapi masalahnya menurut saya bahwa ini akibat dari pemilu kemarin ini masih panjang polarisasi ini, ya. Jadi tidak bisa dilepaskan konflik dalam Golkar ini dikaitkan dengan kemana si Abu Rizal, kemana si Agung gitu kan semua orang tahu, ya kan, dalam hal mencari teman berkoalisi itu. Nah, ini seolah-olah dianggap sebagai satu hal yang harus diperhitungkan. Jadi kuncinya kalau masing-masing itu mau membangun ini trust, ya. Karena yang ada selama ini adalah distrust. Kalian ke sana, kita juga nggak ke sana, ke sini. Jadi KMP, KIH, KMP, KIH gitu. Ada di dalam Golkar. Di dalam Golkar ikut, Agung ikut KIH, kemudian Ical ikut KMP, mencari koalisi baru teman-teman. Ini kan asalnya distrust itu. Tapi menurut saya kalau kepolitikan kita selalu diwarnai oleh distrust, maka sampai akhir 2019 juga paling tidak kualitas perundang-undangan yang dihasilkan oleh Dewan itu tidak optimum. Ya, karena sibuk dengan persoalan-persoalan jangka pendek itu. Kalau kita melihat ego dari Ketua Umum, ego dari Ical dan ego dari Agung Laksono, kira-kira apa yang bisa menyatukan mereka ketika sebenarnya pilkada sudah di depan mata, itu kan pilihannya antara islah atau tidak ikut pilkada. Yang saya katakan bahwa kalau kedua-duanya bicara dalam rangka organisasi, maka kepentingan organisasi. Kalau di dalam pemahaman partai yang tradisional itu ada ideologi di situ yang bisa mengikat antar para pihak itu yang berkonflik adalah ideologi. Nah sekarang ideologi apa yang bisa dikatakan dikonversi sebagai ideologi Golkar itu apa? Kalau itu tidak ada maka kepentingan. Nah kalau kepentingan ya setiap saat bisa berubah. Jadi yang bisa mempersatukan itu adakah kehendak di antara para pihak itu untuk membangun kebersamaan. Jadi bukan soal perbedaan. Kalau perbedaan sudah dari awal satu Kosgoro, satu MKGR, satu Soksi gitu, udah berbeda gitu kan. Tapi apa ideologinya? Jadi kalau Orde Baru jelas ideologinya pembangunan, kemudian ada tangan yang kuat sekali. Nah sekarang nggak ada. Nah itu masalahnya. Jadi mungkin ini ujian bagi Golkar khususnya dan partai politik Indonesia dalam mencari pola membangun pemimpin yang berkarakter itu. Baik. Ditahan dulu Pak Indria, kita akan menyapa mantan Komisioner KPU I Gusti Putu Arta untuk mengetahui kira-kira bagaimana atau apa yang akan dilakukan KPU usai putusan PT UN hari ini yang kemudian mencabut SK Menkumham dan kembali ke Munas Riau. Selamat sore Pak Putu. Selamat sore Mbak Mani. Iya, Pak Igusti Putu Arta, kira-kira apa yang akan menjadi pilihan KPU ketika harus memilih kepengurusan Golkar yang saat ini sebenarnya masih terus dalam proses hukum untuk mensahkan mana kepengurusan yang sah? Saya berangkat dari peraturan KPU nomor 9 tahun 2015 di pasal 36 yang sudah disahkan oleh KPU menjadi dasar hukum begitu. Ayat 1, ayat 2, ayat 3-nya itu jelas mengatakan ayat 1 manakala ayat 1
menyebutkan bahwa kepengurusan yang diakui adalah kepengurusan yang disahkan oleh Kementerian Kumham melalui surat keputusan Kementerian Kumham yang terakhir. Nah, demikian. Kemudian ayat 2-nya menyebutkan apabila masih dalam sengketa partai politik dimaksud, maka ditunggu sampai kemudian mempunyai kekuatan hukum tetap. Ini jelas ada, kecuali kalau dalam sengketa dimaksud kemudian ada penetapan pengadilan mengenai penundaan pemberlakuan, maka tetap juga ditunggu sampai adanya keputusan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Poin yang ketiganya, apabila kemudian terjadi sengketa seperti ayat 2 tadi, tetapi mereka mau berdamai, maka diproses dengan SK yang terbaru di Kementerian Hukum dan HAM hasil perdamaian itulah yang dipakai titik tolak. Nah, catatan saya adalah sebetulnya KPU sudah mencoba untuk mencari solusi yang saya tangkap, lalu mengambil kebijakan dengan mengadopsi putusan peradilan yang terakhir. Di poin 2 tadi terbaca betul, dalam hal kemudian penyelesaian sengketa terdapat penetapan pengadilan, maka tetap akan ditunggu. Nah, artinya apa? Sudah mencoba mengadopsi, tidak hanya bergerak pada level legal formal putusan yang terakhir. Nah, berangkat dari substansi itu, kemudian membaca putusan terakhir dari PT UN Jakarta tadi yang menangkan kubu Abu Rizal Bakri, lalu memerintahkan juga bahwa hasil Munas Riau menjadi dasar, maka seyogianya dengan niat baik yang sama seperti yang sudah dibuat oleh peraturan KPU, KPU kemudian mengadopsi satu regulasi baru untuk kemudian memberi ruang putusan pengadilan PT UN tadi yang memberikan hak kepada hasil Munas Riau untuk masuk dalam pilkada bisa diterima dalam proses pilkada begitu. Karena dia menjadi bagian yang integral dari putusan yang sudah diucapkan tadi. Apa jadinya kalau kemudian Menkumham atau Kubu Agung Laksono melakukan banding, Pak Putu? Tidak ada pengaruh apa-apa. Banding tetap berjalan. Kalau kemudian saya memahami hasil putusan tadi dengan 3 poin, SK dibatalkan, putusan selah tetap berlaku sampai ada putusan yang terakhir, kemudian untuk mengisi kekosongan hukum dan memberi manfaat bagi penggugat dan bangsa dan negara, maka kemudian SK Munas Riau yang digunakan dalam proses-proses kepartean. Artinya apa? Silakan banding tetap jalan, tetapi seluruh proses politik sejak putusan PT UN ini diucapkan, maka legitimasi Partai Golkar yang dimaksud itu adalah Partai Golkar hasil Munas Riau. Nah, bahwa nanti kemudian hasil Munas Bali dan hasil Munas Jakarta mana yang sah, menunggu proses akhir di kasasi di Mahkamah Agung atau menunggu proses persidangan di Pengadilan Jakarta Utara. Saya kira itu sudah jelas apa poinnya begitu yang dimaksud. Maka ini akan menjadi perdebatan bagi KPU sendiri nanti ketika kemudian plenonya nanti mendiskusikan hasil putusan PT UN ini. KPU seperti yang saya sampaikan tadi sudah punya niat baik ketika kemudian mengadopsi hasil putusan PT UN tentang penetapan pengadilan mengenai penundaan pemberlakuan, putusan selanya itu baik P3 maupun Golkar sudah diadopsi dalam peraturan KPU. Nah, hari ini ada putusan PT UN yang terbaru yang memberi perintah secara eksplisit kemudian mengesahkan Munas Riau untuk mewakili Partai Golkar dalam event selanjutnya, proses-proses politik selanjutnya termasuk pilkada, maka itu harusnya menjadi pertimbangan hukum bagi KPU dalam proses pilkada ke depan begitu. Oke, Pak Putu, satu pertanyaan sebelum kita akhiri perbincangan ini. Kalau kemudian prosesnya masih terus berlanjut, seberapa berani sebenarnya KPU kemudian memutuskan untuk tidak mengikut sertakan Golkar? Saya kira sebelum menjawab itu begini. Poin persoalannya hari ini bukan ada di KPU sebutnya pertama-tama dan utama, tetapi ada di Presiden Jokowi menurut saya. Sekarang Presiden yang punya pembantu adalah Menteri Hukum dan HAM, ingin tidak negara ini aman begitu. Nah, ingin tidak ada konflik. Ingin tidak dituduh kemudian bahwa pemerintah mengintervensi partai politik lepas sekarang hari ini Golkar dan P3. Nah, kalau memang ingin negara ini aman, dan mengingat substansi sengketa. Jadi sengketa yang terjadi di PT UN ini kan sebetulnya bukan antara pemerintah dengan Golkar, bukan, tetapi internal di Partai Golkar.
istilahnya Kementerian Hukum dan HAM, menterinya cuma dipinjam saja stempelnya untuk mengesahkan salah satu. Iya. Maka kemudian yang kalau memang demikian halnya, sebetulnya tidak ada alasan bagi Menteri Hukum dan HAM untuk banding. Ketika proses peradilan hari ini kemudian sudah memberikan kejelasan di antara dua pihak mana yang sah. Tinggal kemudian Menteri Hukum dan HAM mengakui salah satu yang sah itu. Lain halnya kalau kemudian produk hukum yang dikeluarkan oleh Badan Administrasi Negara, kementerian itu adalah yang berangkat dari dirinya sendiri, dari produk hukum yang dibuat oleh institusinya, kemudian banding menjadi masuk akal. Tetapi ini semacam stempel saja diminta oleh menteri karena negara kita menganut sistem administrasi negara, butuh legalisasi atas siapa Partai Golkar dan itu berproses di internal Partai Golkar, maka logika politiknya menurut saya tidak ada alasan untuk banding. Jika hari ini menurut saya solusinya tidak usah presiden bertemu dengan ketua MA, ketua DPR segala macam, tinggal instruksikan saja kepada menterinya, sudahlah agar negara ini aman segala macam, tidak usah banding, selesai urusan Mbak Feni. Dan KPU juga tidak usah sampai mengubah peraturan saya kira. Oke, baik. Terima kasih Pak Putu Arta atas waktunya bersama Berita 1 dan pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda komersial berikut.